Iya pakai baju dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa ya, Bun, Bapak, dalam pertemuan orang tua murid kelas 2 Umar bin Khattab ya. Nah, mungkin ini pertemuan pertama juga ya, saya dengan ibu-ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan atas Amin. pertolongan Allah juga kita diberi kesempatan untuk melakukan pertemuan di hari ini. Ya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kali ini, sebelum kita mulai alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama agar semuanya dilancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa program yang memang ada yang dari program sekolah, program kelas kita, ada juga program dari guru Al-Quran. Nah, yang pertama, saya akan menyampaikan program dari sekolah berkaitan dengan kegiatan virtual kita. Nah, selanjutnya, nih mana ya tadi ya? Saya share dulu ya, Bun. Oh ya, terima kasih juga untuk Ayah dan Bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan pertemuan kita di pagi hari ini. Bentar, saya buka dulu ya. Nah, ini sudah terlihat belum, Bun, di layar? Udah ya, Bun? Udah terlihat ya? Iya, Ya, udah Bu. alhamdulillah. Nah, berikut adalah program dari sekolah berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita secara virtual ya, Bun. Nah, di sini disampaikan beberapa etika saat kita belajar dari rumah. Nah, baik itu melalui Zoom meeting ataupun Google Meet. Nah, untuk kegiatan pembelajaran secara virtual kelas 2 lebih ke Zoom meeting ya, Bun. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa hal sebentar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan Zoom meeting kita nanti. Yang pertama yaitu eh, seperti yang terlihat di layar bahwa Ananda wajib menggunakan nama lengkap pada saat Zoom meeting kita. Nah, kemarin kan ada yang masih namanya misalkan eh, nama HP Samsung apa, Oppo apa. Nah, nanti biar lebih jelas lagi diberi nama dari anaknya. Lalu yang kedua, dimohon untuk menonaktifkan fitur suara dan chat. Nah, biasanya kan saya selalu mute tuh, Bun. Tapi kan terkadang ada yang di-unmute sendiri kan sama anak-anak. Nah, nanti untuk fiturnya ini nanti bisa diatur dari saya, bisa juga dari orang tua murid sendiri. Nah, untuk chat ini, alhamdulillah untuk chat selama kita kemarin MPLS, anak-anak nggak ada yang melakukan chat ya. Cuma mungkin untuk mute-nya itu sering di-unmute sama anak-anak. Jadi pas saat pembelajaran atau penyampaian materi akhirnya ada yang kurang jelas atau gimana gitu ya. Nah, selanjutnya Ananda dimohon untuk mengaktifkan fitur video. Nah, saat pembelajaran berlangsung, berarti ditampilkan mukanya ya, Bun. Biar jelas juga nih anak benar-benar hadir atau memang nanti ada Zoom-nya ternyata anaknya tidur. Nah, selanjutnya Ananda boleh bicara jika sudah dipersilahkan. Jika Ananda ingin mengajukan pertanyaan, diperbolehkan mengklik simbol, nah jempol ya, yang berada di Tante sebelah Amel kiri. bilangnya lagi Zoom meeting gitu. WA aja, WA. Udah. Sebentar ada yang masuk lagi. Nah, selanjutnya Ananda dimohon untuk mendengarkan pada saat teman mengajukan pertanyaan. Nah, karena kan memang anak-anak juga masih usia ini ya, Bun, masih usia anak-anak. Terkadang kalau ada temennya yang bertanya, pasti ingin ikut nyaut ya. Oh iya, tadi begini, begini, begini. Nah, nanti kita mulai biasakan bagi ada anak yang bertanya, yang lainnya mendengarkan. Nanti kalau sudah diberi kesempatan untuk berbicara semua, baru nanti anak-anak berbicara. Nah, selanjutnya berusaha menjaga kenyamanan pada saat belajar. Contohnya tidak mencoret-coret pada layar pada saat guru menerangkan. Karena kemarin pas waktu Zoom meeting di kelas 1 ya, karena kan anak-anak asik tuh.
ada yang mencoret-coret layarnya, akhirnya di layar isinya kayak benang. Nah, selanjutnya di sini adalah konsekuensi jika melakukan Mbak, pelanggaran saat Zoom meeting. Nah, jika melanggar, Ananda tidak jika Ananda tidak menggunakan nama lengkap dan tidak mengaktifkan fitur video, maka dianggap tidak hadir. Ya, kan khawatirnya kalau ada nama anaknya Zoom tapi tidak di-on-kan videonya, misalkan anaknya lagi tidur atau lagi kemana kayak gitu ya. Jadi diharapkan untuk mengaktifkan fitur videonya biar benar-benar meyakinkan Bapak Ibu guru bahwa anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari itu. Kemudian, jika Ananda tidak mengaktifkan fitur suara dan chat saat pembelajaran berlangsung, maka akan mendapatkan teguran. Nah, diharapkan sekali bahwa saat pembelajaran untuk aktivasi chat itu iya saya layani Oke. Nah, selanjutnya nilai sikap Ananda akan menjadi berkurang. Jika Ananda tetap melanggar, maka tidak akan diikutsertakan dalam pembelajaran atau dianggap apa serta pemanggilan orang tua. Nah, ini adalah beberapa konsekuensi dan aturan yang disampaikan oleh sekolah terkait dengan kegiatan pembelajaran kita secara virtual ini ya, Bun. Karena kan kalau pembelajaran virtual atau Zoom meeting ini, kan nanti pasti akan ada guru wali kelas, guru bidang studi, ataupun guru UMI. Jadi, besar harapan kami untuk aturan yang sudah disampaikan oleh pihak sekolah ini bisa diterapkan saat pembelajaran nanti. Ya, nanti untuk slide ininya akan saya kirim kembali di grup kelas ya, Bun, Pak. Kan ada bapaknya ya, terlewat. Nah, selanjutnya mohon kerjasamanya, Bapak, Ibu, anak-anak juga. Nah, ini adalah yang dari sekolah. Sekarang, mungkin ada pertanyaan, Bapak, Ibu? Apakah ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada pertanyaan terkait program dari sekolah Bu tadi, Zeni, maaf mau iya, tanya Bu. Ibu. Ya Bu, tadi kan sempat disebutkan kalau sebaiknya anak-anak memute-kan dan tidak chatting ketika sedang Zoom, tapi kemudian ada peraturan mohon untuk mengaktifkan fitur suara dan fitur chat, jika tidak akan dianggap tidak hadir. Jadi maksudnya chat Yang dan mana suara tuh? itu jika hanya guru bertanya ya Bu ya, berarti ya. Nah, yang mana Bu? Yang ini ya? Yang poin kedua ya? Iya, benar. Nah, jika Ananda tidak menonaktifkan fitur suara, jadi kan tadi suara sama chat itu dinonaktifkan tuh, Bun. Jadi tidak jika menonaktifkan. anak tersebut tidak menonaktifkan, maka akan mendapatkan teguran. Kayak biasanya kan pasti, maaf sayang, coba di ini dulu, di mute dulu, kayak gitu kan. Oke, berarti chatting itu juga nggak boleh ya Bu ya, berarti ya, kayak halo. Untuk chatnya nanti akan untuk chat di sininya nanti akan di offin dulu. Oke, baik ya. Nanti mungkin bisa dibantu. Nggak ada suaranya ya, Bu? Nggak ada suaranya, Bun? Ada suaranya? Halo? Halo lagi. Ada kok suaranya. Jelas ya, Bun? Alhamdulillah. Jelas. Iya. Mungkin itu, Bun, volumenya coba diperbesar. Nah, nanti untuk penonaktifan ini bisa juga dilakukan oleh ayah dan bunda juga di rumah. Nanti akan kita share juga cara menonaktifkan baik dari laptop ataupun dari HP ya. Nanti kita akan bantu men-share cara menonaktifkan tersebut. Saya rasa ayah bunda juga sudah tahu caranya. Iya. Oke, thank you ya Bu. Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak, Ibu? Alhamdulillah pesertanya sudah banyak, sudah 22 orang. Tambah saya 23. Nggak ada, Bun. Jika nggak ada, saya lanjutkan ke program BDR kita ya, Bun, selama di kelas 2. Nah, sekarang sebenarnya ini nggak jauh berbeda dengan apa yang sudah disampaikan ke anak-anak.
kemarin. Nih, sebentar. Nah, saya selesai dulu. Oh ya, ini. Nah, ini adalah program BDR kita di kelas 2. Kemarin juga sudah disampaikan kepada anak-anak terkait program BDR ini. Nah, yang pertama adalah untuk guru pengampu di kelas 2, itu ada Bapak Anto memegang wali kelas Abu Bakar As-Siddiq. Lalu saya sendiri memegang wali kelas Umar bin Khattab. Lalu Ibu Masul, atau yang sering kita panggil Ibu Imas, itu memegang kelas Utsman bin Affan. Lalu Ibu Suari memegang kelas Ali bin Abu Thalib. Lalu untuk guru PJOK-nya pun masih tetap sama dengan kelas 1, yaitu Pak Haidir. Untuk guru Al-Islamnya pun masih sama, ya, masih dengan Bu Nurul. Lalu untuk guru Uminya pun, nanti untuk koordinator guru Umi, itu ada Bu Resti ya, Bun. Nah, kalau untuk guru pengampunya, itu ada Pak Syahid, Bu Iva, Bu Ati, Bu Wiwit, Bu Zahroh, Bu Mai, Pak Jihad, dan Bu Irma. Mungkin yang kemarin saat kelas 1 dipegang oleh Pak JJ, nanti akan beralih ke Pak Jihad. Sesuai dengan kelompok Umi yang kemarin disampaikan ya, Bun. Nah, ini untuk kelompok Uminya, kemarin juga udah di-share sama Bapak Ibu Guru saya, Umi juga ya, dan sudah saya sampaikan di grup kelas. Berkaitan dengan itu, kelompok Bu Iva ada penambahan salah satu anak, yaitu atas nama Momtazah. Ya, karena ini siswa mutasi. Bagi yang sekelompok, nanti ada tambahan yaitu Momtazah. Nah, untuk nomor-nomornya sudah ada ya, Bun. Nah, sekarang sudah masuk ke grup Umi semuanya belum, Bun? Sudah ya, Bun? Ya, Alhamdulillah. Karena kan hari Senin sudah mulai aktif untuk pembelajaran semuanya, baik Umi ataupun tematik dan bidang studi. Jadi kalau memang sudah masuk ke grup Umi, Alhamdulillah untuk mempermudah semuanya juga. Nah, selanjutnya, untuk jadwal BDR ini sendiri akan diberikan setiap 1 minggu sekali. Nah, nanti diberikannya saat bisa hari Sabtu, bisa juga hari Minggu. Akan di-share ke grup orang tua murid. Nah, ini sebenarnya sama jadwalnya dengan waktu saya sampaikan kepada anak-anak. Cuma ini ada penyempurnaan sedikit. Nah, untuk di hari Senin, itu ada tematik dan al-Islam. Nah, sebelum mulai kegiatan bidang studi ataupun tematik, tentunya anak-anak sudah melakukan sholat duha, lalu membaca rangkaian bacaan doa, bacaan sholat, dan doa-doa sebelum belajar. Nah, untuk kegiatan sholat duha, seperti yang sudah diinformasikan kemarin, bahwa sholat duha ini nanti akan dilaporkan melalui link Google Form yang akan diberikan oleh Bu Nurul. Nah, nanti setiap hari akan diberikan linknya. Sebenarnya linknya sama. Misalkan hari Senin sudah diberikan link untuk sholat duha. Nanti hari Selasa misalkan nggak diberikan link, bisa dimasukkan ke dalam link di hari Senin kemarin ya, Bun. Sebenarnya linknya sama. Nanti karena sudah ada hari-harinya di situ, diisi harinya. Lalu, untuk Al-Quran, nah, untuk jadwal Al-Quran ini kan pukul 8 sampai pukul 9. Untuk guru Al-Quran pun nanti juga akan melakukan kegiatan Zoom meeting. Nah, di sini kan di hari Senin juga ada Zoom meeting juga dengan wali kelas. Nah, makanya kenapa di sini sudah disusun jadwalnya seperti ini, agar nanti saat pelaksanaan, misalkan satu hari ada jadwal Zoom meeting, ada guru Al-Quran, ada guru misalkan wali kelas. Nah, nanti disesuaikan dengan waktu atau pembelajarannya. Kemudian, untuk hari Senin ada Zoom meeting tematik, yaitu pembahasan subtema 1. Lalu Al-Islam tidak ada Zoom meeting. Nah, untuk Al-Islam nanti akan ada penyampaian materi berkaitan dengan adab dan akhlak terpuji, adab makan dan minum. Nah, berkaitan dengan materi pembelajaran nanti akan disampaikan melalui e-modul. E-modulnya linknya akan diberikan di hari Senin ya, Bun. Nah, selanjutnya untuk hari Selasa ini kan akan ada evaluasi. Jadi di hari Selasa itu hanya akan ada penyampaian evaluasinya saja. Nah, di hari Senin itu hanya akan ada pembahasan terkait dengan materi subtema 1 pembelajaran 1. Seperti itu, Bun. Dan seterusnya sesuai dengan yang dijadwalkan. Nah, selanjutnya nih,
Untuk PJOK nih Bun, kalau untuk PJOK karena dia sifatnya praktek, maka setelah penyampaian materi, maka akan ada penugasan secara langsung. Nah, bentuk penugasannya pun sama ya, selama kelas 2 ini penugasan portofolionya baik video ataupun foto nanti akan di-share atau dikumpulkan melalui link Google Form yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru pengampunya masing-masing. Begitu. Jelas Bun? Atau mau ada yang ditanyakan? Sampai jadwal dulu. Oh iya, Ibu Mama Gendes ya. Bu, maaf. Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu, ini boleh. mengenai kegiatan pembelajarannya kan dilakukan pada satu hari, kemudian hari berikutnya evaluasi. Berarti ketika evaluasi itu sifatnya mereview pembelajaran sebelumnya. Sementara kalau pada program tematik itu kan satu pembelajaran seperti itu ya Bu ya, untuk misalnya pembelajaran satu. Apakah dengan program yang sudah dibuat ini nantinya akan menuntaskan program satu temanya, misalnya di tema satu ini kan harus bulan gitu ya Bu. Nah itu apakah nanti akan ada apakah itu akan tuntas seperti itu? Karena mengingat hari-hari yang dilalui itu untuk satu untuk satu pembelajaran berarti dibutuhkan 2 hari gitu ya Bu gitu. Nah, atau memang ada perampingan kurikulum di sana seperti itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bun. Makasih ya Bun. Siap. Untuk pembelajaran kita tematik di kelas 2 ataupun di kelas-kelas yang lain. Nah, SD Muhammadiyah 5 memiliki kebijakan tersendiri terkait kurikulum. Jadi, kami beserta Wakasek Kurikulum sudah meringkas. Mohon maaf, ini kayaknya ada yang ini. Mohon maaf untuk di-unmute dulu semuanya, di-mute. Nah, untuk materi memang kita sudah ringkas Bun, ada peringkasan kurikulum. Jadi kalau misalkan di tema 1 misalkan ada 4 subtema ya Bun, lalu masing-masing kan ada satu pembelajaran tuh, masing-masing subtema ada 6 kan. Nah itu bagi materi yang sama nanti kita ringkas. Jadi anak-anak bisa lebih fokus dalam pembelajaran satu materi itu saja. Makanya ini satu materi ada 2 kali pertemuan. Lalu di hari Jumat pun kita akan ada pembahasan atau review dari 1 minggu itu, kegiatan 1 minggu saat kegiatan tematik. Seperti itu Bun. Insya Allah kita sudah hitung-hitung untuk pembelajaran tematiknya. Jadi sudah di pemetaan kompetensi dasarnya itu sudah dipetakan dan dirampingkan gitu ya mungkin ya Bu ya? Iya, benar sekali. Oke, Insya Allah. Artinya tuntas untuk semua tema. Iya, Insya Allah. Baik. Jika baik. sesuai dengan direncanakan. Iya, baik. Terima kasih Bu Zeni atas penjelasannya. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ya, Waalaikumsalam. Tanya lagi Bu, sorry ya Bu ya. Iya, boleh. Untuk yang penyampaian materi, contohnya Al-Islam yang ketika tidak menggunakan Zoom itu berarti menggunakan modul itu ya Bu ya? Kalau saya nggak salah. Benar. Oke, berarti semuanya yang tidak melalui Zoom itu akan dilakukan melalui yang e-modul itu ya Bu ya, berarti ya di website. Iya Bu, benar sekali. Siap. Ya, nah di dalam e-modul nanti juga akan ada selain materi, bisa juga berupa video pembelajaran yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu Guru. Nah, jika sebentar Bun, ada yang mau ditanyakan kembali nggak Bun terkait jadwal ini? Jika tidak, kita lanjut ke e-modulnya. Ada. Oh, ada Bun, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bunda Valen. Iya Bu, silahkan. Iya, Bu Zeni, bila berkenan, kan Zoom meeting ini ada hari Senin dan hari Jumat ya Bu ya? Iya, untuk jam tematik ya Bun? Iya, ini waktunya bisa di jam 8 nggak ya Bu? Oh iya, nah untuk Zoom meeting gitu. Makasih Bun. Nah, berkaitan dengan Zoom meeting, ini kan di tematik hari Senin dan hari Jumat. Namun, untuk kegiatan Al-Quran, ternyata hampir setiap hari ada yang melakukan kegiatan Zoom meeting, Bun. Karena kan kelompoknya berbeda-beda.
nanti saya akan share juga ya Bun, jadwal terkait guru Al-Qur'annya juga. Nah, misalkan kelompoknya Pak Jihad, di hari Senin ternyata Pak Jihad melakukan Zoom meeting dengan kelompoknya masing-masing. Lalu, misalkan lagi kelompoknya Bu Ati juga hari Senin Zoom meeting. Nah, namun kelompok yang lain ternyata nggak Zoom meeting di hari Senin, melainkan di hari Selasa. Nah, jadi ada beberapa kelompok yang melakukan Zoom meeting juga di hari Senin dengan guru pengampu uminya masing-masing. Jadi kalau dimajukan, khawatirnya bertabrakan dengan jadwal Zoom meeting anak-anak saat ini Bu, saat umi. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau menyampaikan hal yang lain. Gimana Pak Valen? Oh iya, siapa? Oh, Bapak. Iya, saya udah boleh. Boleh, silahkan. Bu Zeni, ini terkait dengan jadwal dan juga nanti misalnya ada evaluasi terkait dengan modul yang akan disampaikan. Iya. Nah, kan kita harus, kalau saya melihat dari beberapa kegiatan orang tua ya, jadi ada beberapa anak yang memang itu nanti nggak juga sama orang tuanya, bisa dengan kakek neneknya, bahkan dengan pengasuhnya. Nah, konsekuensi itu kan ada muncul ya disampaikan oleh MUMA. Nah, sekarang pertanyaannya adalah misalnya ya jadwalnya ada yang tidak misalnya tidak sesuai gitu ya, nggak bareng atau misalnya tidak didampingi. Jadi kendala-kendala ini kan biasa terjadi sama orang tua nih. Nah, apakah peraturan itu tetap diterima oleh anak dengan kealfaannya atau memang ada hal-hal lain yang bisa dipertimbangkan terkait dengan beberapa kondisi yang dialami oleh orang tua yang berbeda-beda di setiap kegiatannya. Gitu. Ya. Silakan, terima kasih Bu Zini, itu aja dari saya. Terima kasih Pak. Nah, tadi kan berkaitan dengan peraturan atau program dari MUMA, kan itu bukan jadwal, itu adalah peraturan secara menyeluruh. Tentunya saya pun sebagai wali kelas kan mengetahui nih Pak, kira-kira anak tersebut apakah didampingi sama orang tua atau tidak. Terkadang kan pasti ada orang tua murid yang WA pribadi kan Pak kepada saya, mohon maaf Bu, saya tidak bisa mendampingin misalkan anak karena saya lagi bekerja. Nah, kayak gitu kan saya tahu kondisi anaknya. Tentunya hal itu pun menjadi catatan bagi saya juga bahwa mungkin karena tidak didamping orang tua atau hanya sama mbak, makanya anak tersebut melakukan hal-hal yang memang sudah istilahnya dilarang sama program sekolah seperti itu. Dan nanti untuk fitur unmute, mute sama unmute-nya atau chat nanti bisa juga saya batasin dari saya Pak, kayak gitu. Jika misalkan sudah disetting sama orang tua murid, ya alhamdulillah kalau ada yang sudah menyeting, nanti bisa juga disetting dari Zoom saya. Jadi insya Allah semoga saja nanti selama pembelajaran virtual berjalan seperti yang sudah kita harapkan, seperti itu. Baik, yang berikutnya nambah lagi satu. Iya, boleh. Nanti misalnya ada evaluasi. Kalau saya nangkap kalimat evaluasi itu semacam tes online. Apakah seperti itu, Bu Zeni? Nah, kalau yang untuk saya tangkap. evaluasinya nanti berupa ini Pak, Google Form. Kemarin kan pas waktu PAT sudah pernah melakukan mengerjakan Google Form kan Pak? Nah, nanti untuk evaluasinya bentuknya sama dengan itu, pakai Google Form. Nanti ada pengerjaan latihan, mungkin pilihan ABC, ataupun nanti misalkan melakukan kayak pembelajaran misalkan PJOK. Misalkan hari ini kan melakukan kegiatan lompat dan lari. Nah, nanti saat mengumpulkan tugas itu bisa aja hanya disuruh mengupload kegiatan mereka, kayak videonya atau fotonya. Jadi tidak selalu bentuknya tes tertulis atau tes pilihan ganda, kayak gitu, Pak. Jadi bisa aja hanya mengupload hasil kegiatan pembelajaran mereka. Bisa hasil karyanya, bisa video pembelajarannya, lalu bisa aja misalkan anak-anak disuruh menggambar lambang Pancasila, misalkan kayak gitu. Nah, nanti mereka tinggal upload, kayak gitu aja sih, Pak. Nanti baik. ada
Oh, nanti ada latihan kayak pilihan ABC-nya juga, bisa aja juga uraian. Nanti tinggal dikerjakan. Jika diperintahkan misalkan tulis kembali di buku tulis, lalu nanti hasil tulisan kalian silakan di-upload. Nah, itu bisa aja seperti itu, kayak gitu, Pak. Jadi biar anak-anak juga bergerak, Pak, tangannya. Oke, baik. Nah, Bu Zeni. apakah waktunya itu sudah ditentukan? Karena kembali lagi kepada konsekuensi yang pertama terkait dengan adanya tidak orang tua yang mendampingi gitu ya. Apakah secara waktu sangat fleksibel atau ini bagaimana kebijakan dari wali kelas supaya kami tahu iya benar. waktu Nah, terkait dengan evaluasi, ini kan sudah ada jadwalnya nih Pak. Misalkan pertama Zoom meeting, kedua evaluasi. Nah, untuk pengumpulan tugasnya, bagi yang memang bisa langsung mengumpulkan, alhamdulillah. Karena kan nanti kalau di Google Form itu ada waktu-waktunya kan Pak, terlihat. Nah, bagi orang tua murid yang memang bekerja dan belum bisa mendampingi saat misalkan pagi, nah nanti bisa dikirimkan hasil kerjaannya setelah istilahnya orang tuanya pulang. Jadi kita mah fleksibel, Pak, intinya. Oke, baik. Memudahkan semuanya baik. juga. Ya. Baik, terima kasih. Maaf Bapak Ibu, ini kan tinggal 5 menit. Nanti kalau tiba-tiba mati, join lagi ya. Ya, yuk Mama Valen boleh. Tadi udah angkat tangan. Oh ya, terkait dengan yang pengumpulan tugas aja sih, Bu Zeni boleh. tadi sudah dijelaskan. Ya sudah. Oh, sudah. Iya. Ya. Tadi Ayah Raziel sudah bertanya, pertanyaan saya sama juga sama ayahnya Raziel. Siap. Iya, sudah dijawab ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya, kalau bagian jadwal sudah tidak ada yang dipertanyakan. Nah, selanjutnya yaitu berkaitan dengan, maaf, e-modul. Nah, untuk e-modul ini bisa diakses melalui Google Site. Nah, nanti akan diberikan linknya oleh wali kelas masing-masing di awal minggu. Misalkan besok kan hari Senin sudah mulai aktif, berarti akan diberikan oleh, misalkan kalau tematik oleh saya, nanti diberikan di hari Senin. Nah, masih berkaitan dengan jadwal lagi, Pak, Bu. Nah, berkaitan dengan linknya, tadi kan ada materi misalkan pembahasan. Kalau pembahasan akan langsung diberikan. Nah, berkaitan dengan evaluasi, nanti di e-modulnya, jika memang belum memasuki evaluasi, maka di dalam e-modulnya nanti akan terlihat masih kosong. Namun, jika sudah waktunya evaluasi, maka nanti link yang di situ, di subhalamannya, bagian evaluasinya nanti baru bisa diakses. Seperti itu. Nah, untuk pengumpulan tugas bisa melalui Google Form, baik latihan soal ataupun portofolio yang sudah include dalam Google Site. Nah, berikut saya lampirkan contoh dari e-modulnya ya, Bun. Oh, belum. Sebentar, saya buka dulu ya, Bun. Sebentar. Nah, di sini belum ke-share ya. Nah, nih. Sudah terlihat, Bun? Udah ya, alhamdulillah. Ya, nah, ya, Bu. Untuk halaman pertama nanti akan terlihat profil dari guru anak-anak masing-masing. Nah, nanti jika saat pembelajaran, misalkan pertemuan pertama yaitu tematik, subtema 1. Nanti langsung aja di sini, Bun, subtema 1. Misalkan pembelajaran berapa? Kalau pembelajaran 1, nanti berarti pembelajaran 1 yang dibuka atau diklik. Lalu untuk evaluasi berarti hari kedua, nanti pilih evaluasi. Nah, ini contohnya nih Bu Zeni lagi. Saya buka di tema 1. Nah, ini adalah halaman pembukaan untuk tema 1, yaitu tentang hidup rukun. Nah, di sini dijelaskan tentang hidup rukun itu apa, lalu ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan atau menyarankan kita untuk hidup rukun dengan sesama. Nah, lalu di sini ada subtema 1-nya, kira-kira akan membahas tentang apa. Lalu subtema 2-nya akan membahas tentang apa. Subtema 3-nya, lalu subtema 4-nya membahas tentang apa. Nah, nanti selesai di halaman pembukaan ini, karena kan pertemuan pertama kan ada pembelajaran 1, berarti di sini kita klik subtema 1, lalu nih ada panah, nanti tinggal pilih aja pembelajaran 1, misalkan kayak gitu.
Nah, di sini ada pembelajaran 1, misalkan berkaitan dengan materi bunyi dan simbol Pancasila. Nah, di sini ada keterangannya, lalu ada tujuan pembelajarannya apa, lalu ada materinya. Nah, ini kan untuk pertemuan pertama kan melalui Zoom, nanti akan dijelaskan secara mendetail oleh wali kelasnya masing-masing juga. Nah, seperti ini. Nah, ini ada videonya, video pembelajarannya. Nanti tinggal diklik aja, di situ semuanya sudah terlihat jelas. Kayak gitu. Nah, berkaitan dengan evaluasi, ini coba saya klik ya evaluasinya, Bun. Nah, karena ini belum memasuki pekan atau hari evaluasi, maka di sini evaluasinya masih terlihat kosong. Jika nanti sudah hari Selasa waktunya evaluasi, maka di sini akan terlihat. Misalkan link Google Form-nya yaitu terkait dengan perintah-perintah atau kegiatan evaluasi apa yang akan mereka kerjakan. Bisa nanti portofolio ataupun latihan-latihan soal. Nanti tinggal ngikutin aja instruksi dari link Google Form-nya yang ada di situ.